Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yun Muntardi dengan NIM S1S1221149. Pada video kali ini saya akan menjelaskan isi dari bab kedua yaitu dari buku Learning OpenCV 4 with Python. Di bab ini kita akan membahas tentang Headline Files, Cameras, and GUIs. Nah, intinya bab ini mengajarkan bagaimana cara program kita berinteraksi dengan dunia nyata, mulai dari membaca file gambar atau video, mengambil data langsung dari kamera, sampai menyimpannya kembali setelah diproses, seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga belajar bagaimana menampilkan hasil pengolahan gambar, bagaimana cara program kita itu berinteraksi dengan dunia nyata, mulai dari membaca file gambar atau video. Nah, selain itu juga kita belajar bagaimana menampilkan hasil pengolahan gambar ke jendela aplikasinya. Nah, serta bagaimana menangani input dari keyboard dan juga mouse agar aplikasi kita itu bisa lebih interaktif. Nah, kemudian menariknya lagi di bab ini tuh kita mulai dikenalkan dengan konsep desain berbasis objek, supaya kode yang kita tulis itu tidak hanya berjalan, tapi juga rapi dan mudah untuk dikembangkan, seperti itu. Nah, singkatnya pada bab kedua ini tuh adalah fondasi penting sebelum kita masuk ke algoritma computer vision, seperti itu. Nah, yang lebih kompleks itu karena tanpa pemahaman input-output dan interaksi dengan pengguna, program yang kita buat itu tidak bisa benar-benar digunakan di dunia nyata. Nah, pada bagian ini kita masuk ke pembahasan tentang basic IO scripts. Nah, di sini most CV application need to get image as input. Nah, ini setiap aplikasi computer vision pasti membutuhkan input. Biasanya itu berupa gambar ataupun video. Nah, bagaimana juga outputnya bisa berupa hasil gambar yang sudah diproses atau ditampilkan ke jendela aplikasi. Dan seperti itu. Nah, OpenVC ini tuh menyediakan fungsi imprint untuk membaca file gambar dan imwrite untuk menyimpan hasil gambar ke file, seperti itu. Nah, format file yang umum didukung untuk ini tuh biasanya antara lain itu BMP, PNG, JPG, dan TIFF. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa gambar sebenarnya hanyalah kumpulan angka yang mewakili nilai setiap pixel. Misalnya, kita bisa membuat gambar sederhana menggunakan NumPy dengan array 2 dimensi yang berisi angka
Nah, setiap angka itu mewakili warna dan juga intensitas dari sebuah pikselnya. Nah, contohnya kalau kita membuat array, di sini terdapat di sini 3 kali 3 dengan semua nilainya 0. Dengan semua nilainya 0 itu artinya kita membuat gambar kotak kecil berwarna putih. Misalnya berwarna putih, gambar kotak kecil berwarna hitam. Nah, dari contoh ini kita bisa memahami bahwa gambar digital pada dasarnya itu hanyalah data numerik. Dengan OpenCV ditambah NumPy, kita bisa memanipulasi data tersebut dengan sangat fleksibel. Nah, di sini bisa kita lihat dan sini kita bisa coba. Nah, kita ke VS Code. Kita coba. Nah, oke. Di sini kita coba. Untuk ikutinnya terdapat contohnya di sini kita akan coba. Kita sudah buka VS Code. Kita coba ketik image color image kedua dua image image aduh terus 5,3 Hmm.
Nah, oke. Nah, maka hasilnya akan seperti ini dari di 5, nah di sini. Jadi hasilnya sesuai di sini tadi zerosnya 5,3. Outputnya juga di sini 5,3. Seperti tadi yang saya katakan. Nah, di sini tadi bahwa ini tuh merupakan data numerik seperti itu. Nah, di sini artinya kan kita membuat array dari 6 zeros itu artinya kita membuat array yang semua nilainya itu 0. Nah, di sini angka 3 angka angka 5,3 itu di sini tuh berarti ukuran gambar dengan 3 baris dan 3 kolom seperti ini. Sedangkan date type NumPy ini menunjukkan bahwa setiap nilai di array tersebut bertipe unsigned integer seperti itu. Dari 8 bit ini. Nah, di sini tuh merupakan tipe data standar untuk menyimpan nilai pixel gambar tersebut. Nah, karena semua nilainya 0, maka hasil array ini yaitu gambar kotak kecil berwarna hitam. Jika kita print ke konsolnya itu hasilnya terlihat seperti ini. Nah, dari setiap pixel pada gambar grayscale ini dipresentasikan oleh satu angka 8 bit dengan rentan 0 sampai 255 dan nilai 0 ini berarti hitam dan 255 berarti putih dan nilai diantaranya adalah abu-abu. Jadi array 00 ini tuh mempresentasikan gambar hitam polos seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pada bagian pada ini kita masuk ke grayscale image-nya. Nah, di sini terdapat imrite dari warnanya. Kita coba di sini tambahkan image activity color image activity Nah, kita coba lihat hasilnya.
Nah, di sini hasilnya 5,33. Nah, di sini hasilnya setiap piksel yang tadinya hanya satu angka, misalnya 0, berubah menjadi array dengan 3 angka yang mewakili nilai biru, hijau, merah, dan merah. Karena nilainya 0 semua, hasilnya tetap hitam. Nah, konsep model warna lain selain RGR, selain BGR, OpenCV ini juga mendukung model warna lain, misalnya HSV. Pada HSV ini nilai HUI-nya itu punya rentan 0 sampai 180, berbeda dengan 0 sampai 255 pada BGR. Nah, model ini sering dipakai untuk pengolahan gambar seperti segmentasi warna. Nah, mengecek ukuran gambar dengan shape-nya. Nah, untuk mengecek dimensi gambar, kita bisa gunakan perintah ini tadi, print image type shape. Nah, seperti itu. Nah, contoh kalau kita membuat contoh kita itu membuat gambar dengan image nampi zeros-nya 5,3 dan DTP-nya itu nampi unitnya tadi 8, sehingga hasil shape-nya itu adalah 5,3. Artinya gambar grayscale dengan 5 baris dan juga 3 kolom. Jika dikonversi ke BGR dengan image CV2 ini, maka menjadi 5,33 seperti ini. Artinya gambar punya 5 baris, 3 kolom, dan 3 warna. Oke. Nah, lanjut di sini pada bagian handling files, cameras, and Google Study, bagian membaca dan menyimpan gambar. Nah, gambar itu bisa dimuat dari suatu format dan disimpan ke format lain, misalnya dari PNG ke JPG. Nah, perintah yang dipakai adalah perintahnya itu CV2 imwrite. Ini CV2 imwrite. Nah, untuk membaca gambar dan CV2 imwrite itu untuk menyimpan gambar. Kemudian modul Python untuk OpenCV merupakan CV2, walaupun namanya begitu, sebenarnya nilai ini tuh binding nilainya itu dari OpenCV versi terbaru yang ditulis dalam C++. Nah, dahulu itu ada dua metode, CV dan CV2. Nah, tapi sekarang itu hanya digunakan CV2 saja. Nah, the fourth behavior imwrite saat membaca gambar hasilnya itu gambar berwarna dengan format BGR blue, green, dan red. Nah, perlu diingat ini mirip RGB tapi urutannya berbeda. Gitu.
Nah, di sini terdapat mode pembacaan dengan ImWrite tadi di sini. Nah, pertama ada CV2 ImWrite Color. Nah, ini tuh default hasilnya gambar berwarna BGR dengan 8 bit per channelnya gitu. Kemudian yang kedua itu CV2 ImWrite Grayscale is Profiles and nah ini tuh hasilnya gambar grayscale yaitu hitam putih seperti itu. Nah, kemudian ada CV2 ImWrite Anycolor membaca gambar dalam mode apapun, grayscale ataupun berwarna sesuai file aslinya. Nah, CV2 ImWrite Unhanged. Nah, ini tuh merupakan dan itu dia membaca seluruh data termasuk alpha channelnya, yaitu transparansi. Kemudian yang kelima ada CV2 ImWrite Unidepth. Nah, ini tuh membaca gambar dengan kedalaman bit sesuai aslinya. Misalnya 16 bit per channel. Kemudian CV2 ImWrite Unidepth ada juga dan juga CV2 ImWrite Color. Ini tuh kombinasi mereka membaca gambar warna dengan bit depth-nya itu yang asli. Kemudian yang ketujuh CV2 ImWrite Reduce Grayscale 2. Ini tuh membaca gambar grayscale dengan ukuran setengah dari aslinya. Kemudian CV2 ImWrite Reduced Color 2. Ini tuh membaca gambar berwarna dengan ukuran setengah dari aslinya. Jadi intinya CV2 ImWrite itu punya banyak opsi tergantung kebutuhan pengguna. Nah, mau baca full color, grayscale, transparansi, atau bahkan gambar dengan ukuran lebih kecil untuk efisiensi. Nah, di sini juga ada. Nah, selanjutnya, selain sebelumnya ada juga mode untuk membaca gambar dengan resolusi lebih kecil agar lebih ringan. Nah, ada CV2 ImWrite Reduced Grayscale 4 nih. Itu membaca gambar grayscale dengan ukuran 1/4 dari aslinya. Kemudian CV2 ImWrite Reduced Color 4 ini membaca gambar berwarna dengan ukuran 1/4 dari aslinya. Kemudian ada CV2 ImWrite Reduced Grayscale 8. Ini grayscale dengan ukuran 1/3 1/8 dari aslinya. Kemudian terakhir ada CV2 ImWrite Reduced Color 8-nya. Di sini tuh berwarna dengan ukuran 1/8 dari aslinya. Nah, di sini terdapat contohnya bahwa misalnya kita baca gambar PNG sebagai grayscale lalu simpan hasilnya ke PNG baru. Nah, di sini kita coba import CP2 gray image.
Nah, dengan si video image, oh no, embroid my picture CV2 dot embroid rescale CV2 im my picture dot png dry image. Kemudian my image um, eh wah, hmm, hmm, hmm. Sesuai bahwa image shape-nya dan sini kita coba. Nah, di sini muncul gambar PNG-nya. Tadi kan JPG yang kita kasih masuk. Nah, ini muncul gambar bunga dengan format PNG. Nah, di sini gambar PNG dibaca dalam mode grayscale, kemudian disimpan sebagai file PNG. Tadi kan sebelumnya hanya ada file yang disimpan dengan format JPG seperti itu.
Nah, path gambar itu harus sesuai dengan direktori kerja Python. Nah, contoh di Windows ini kan tadi saya sudah masukkan pada folder ini. Nah, fungsi CV2 InWrite ini hanya bisa menyimpan gambar dalam format BGR atau grayscale. Nah, kemudian kedalaman bit juga berpengaruh. Format BMP ini selalu 8 bit per channelnya. Format PNG bisa 8 atau 16 bit per channelnya. Oke, kemudian ini kita lanjut. Masuk ke bagian contoh konversi bit array ke gambar grayscale dan juga BGR. Nah, pada contoh BGR konversi bit array, image data with name bit. Nah, di sini bagian image and raw bit. Oke, pada contoh ini itu kita ditunjukkan bagaimana sebuah bit array yang berisi nilai acak bisa diubah menjadi sebuah gambar. Pertama dibuat array acak berisi 120.000 byte dengan OS randomnya dan data mentah ini kemudian diubah menjadi NumPy array sehingga dapat dimanipulasi sebagai gambar. Kemudian selanjutnya array tersebut resub menjadi ukuran 400 kali 300 sehingga menghasilkan gambar grayscale 2 dimensi array. Hasilnya disimpan sebagai file random gray PNG. Seperti itu. Nah, lalu array yang sama juga bisa diresep menjadi gambar berwarna ukuran 400 kali 100 dengan 3 channel BGR sehingga membentuk array 3 dimensi. Hasilnya kemudian disimpan sebagai random color PNG. Dengan cara ini tuh data mentah berupa byte-nya dapat diperlakukan sebagai pixel gambar. Kemudian sebenarnya penggunaan OS random ini di sisi ini hanya untuk demonstrasi bahwa data acak bisa dipakai. Nah, cara yang lebih efisien adalah langsung menggunakan NumPy. Seperti itu. Nah, yang langsung menghasilkan array pixel dengan nilai antara 0 sampai 255 itu, namun penulisan penggunaan US random agar lebih jelas terlihat bagaimana proses konversi dari raw byte ke NumPy array lalu ke gambar. Nah, setelah kode dijalankan, kita akan mendapatkan dua file hasil. Yang pertama satu gambar grayscale dan satu gambar berwarna random color PNG. Nah, karena nilainya acak, tampilan gambar akan selalu berbeda di setiap kali dijalankan. Oke, seperti ini contohnya. Nah, kemudian masuk pada accessing image data with NumPy array. Mengakses data gambar dengan NumPy array di OpenCV. Nah, OpenCV menyimpan gambar sebagai array NumPy baik 2 dimensi untuk grayscale atau 3 dimensi untuk BGR.
Nah, salah satu cara paling umum untuk membaca gambar adalah dengan fungsi CV2 ImWrite. Nah, saat gambar dimuat, sebenarnya yang kita dapatkan adalah sebuah array yang bisa memanipulasi langsung menggunakan operasi NumPy. Kemudian, array NumPy sangat efisien untuk operasi matematis. Juga menyediakan fungsi-fungsi tambahan yang memudahkan pemrosesan gambar. Misalnya, kita bisa mengubah nilai sebuah pixel pada koordinat tertentu. Nah, di sini dengan nilainya image dari 0,0 itu 255. Akan di sini tuh nilainya akan mengubah pixel di pojok kiri atas menjadi putih jika gambar kemudian disimpan ulang. Hasilnya akan terlihat pada gambar yang diubah. Selain itu, NumPy juga memiliki metode khusus seperti item set, dan yang memungkinkan kita mengakses atau mengubah nilai elemen pada koordinat tertentu dengan lebih terkontrol. Misalnya kita bisa mendapatkan nilai pixel tunggal dengan item YXChannel atau mengatur nilai baru dengan item set YXtendChannel value. Nah, intinya dengan memahami bahwa gambar hanyalah array NumPy, kita bisa melakukan manipulasi langsung pada data gambar, mengubah warna pixel, mengambil nilai intensitas, atau bahkan memodifikasi seluruh bagian gambar dengan operasi array. Hal ini tuh jauh lebih cepat dibandingkan jika harus mengolah gambar sebagai list Python biasa. Nah, di sini pada bagian ini kita jelaskan bagaimana kita bisa mengakses atau mengubah nilai pixel pada gambar, misalnya dengan item set. Nah, kita bisa mengubah nilai channel tertentu pada koordinat tertentu. Contohnya seperti ini. Di sini kita coba. Nah, di sini kita coba image CV2 ImWrite. CV2 ImWrite. My pitch PNG. Oke. Aduh. PNG. Oke. Image hitam set 150 120 0,128 125 155 255 255 kemudian hasilnya dot hitam 150 120 0. Oke. Wow. 250 50 itu mudah.
apa ini? Item image item set 150, 120 yang kita mau coba kan. Itemnya kenapa nggak keluar? Nah, ini tuh metode item set ini tuh lebih cepat daripada mengakses array dengan cara biasa. Nah, value-nya ini terutama saat hanya ingin mengubah satu nilai pixel. Namun, jika ingin memodifikasi area besar atau seluruh gambar, lebih efisien menggunakan array slicing daripada mengubah pixel satu persatu, misalnya untuk mengubah semua nilai channel menjadi 0. Kemudian kita coba masuk pada bagian reading, rating, and video file. Mengubah nilai channel dan menggunakan array slicing dan di OpenCV. Nah, pada contoh pertama itu kan digunakan fungsi item set untuk mengubah nilai satu channel pada pixel. Misalnya pixel koordinat 150, 120 hanya diubah channel birunya, channel ke 0 ke dalam format BGR menjadi 255. Nah, cara ini tuh lebih cepat dibandingkan di indexing biasa, tetapi lebih cocok untuk modifikasi kecil hanya satu atau beberapa pixel. Namun, jika ingin melakukan perubahan besar, misalnya ke seluruh baris, kolom, atau area tertentu, itu lebih baik menggunakan array slicing. Contoh sederhananya itu mengatur semua nilai channel hijau indeks 1 pada BGR menjadi 8. Hasilnya itu menjadi 0. Hasilnya itu seluruh gambar akan kehilangan warna hijau. Selain untuk manipulasi channel, slicing juga bisa dipakai untuk membuat region of interest, yaitu memilih sebagian area gambar untuk diproses. Contoh, kita bisa memilih kotak dan baris 100-200 dan kolom 100-200, lalu menyalinnya ke area lain di gambar. Kemudian selain untuk manipulasi channel tadi, kita lalu menyalinnya ke area lain di gambar, misalnya ke baris 300 dan juga 400. Nah, kemudian di kolom 300-400 tersebut, dengan cara ini tuh kita bisa melakukan operasi crop, copy, paste bagian gambar dengan sangat efisien tanpa perlu perulangan. Oke, intinya itu item saya cocok untuk manipulasi pixel tunggal, sedangkan array slicing cocok untuk manipulasi area besar dari channel atau ROI. Seperti itu. Baik, di sini di OpenCV itu kan gambar yang kita baca dengan CV2 Imwrite sebenarnya disimpan dalam bentuk array dari NumPy. Karena itu kita bisa langsung memanfaatkan berbagai properti dari array tersebut. Ada 3 properti yang sering digunakan, yaitu shape, size, dan the type. Kemudian yang pertama itu shape. Itu properti ini tuh menunjukkan ukuran dari gambar, yaitu tinggi, lebar, jumlah channel warnanya. Kalau gambar grayscale itu, maka shape-nya hanya terdiri dari 2 nilai, yaitu tinggi dan lebar.
Sedangkan kalau gambar berwarna BGR, setnya punya 3 nilai, tinggi, lebar, dan jumlah channel yang biasanya bernilai 3. Kedua, size ini tuh adalah jumlah total elemen dalam gambar untuk gambar grayscale. Nah, size-nya sama dengan jumlah pixel, tapi kalau gambar berwarna, setiap pixel diwakili oleh 3 nilai, B, G, dan R, sehingga size-nya menjadi 3 kali lipat dari jumlah pixel. Nah, ketiga itu type. Nah, ini adalah tipe data dari setiap elemen gambar. Pada umumnya, gambar dengan 8 bit per channel itu disimpan dalam 3 data unit 8 yang berarti nilainya berada di antara 0 sampai 255. Singkatnya, dengan memahami 3 properti ini, eh, sub, size, dan tipe itu kita bisa lebih mudah menganalisis dan memproses gambar di OpenCV. Oke. Oke, sampai sini. Aduh. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan dan juga contohnya dari materi pada bab 2 mengenai handling files, cameras, and GWS. Seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.